Burung berkicau di samping molina. Daun salam di samping orang kaya. Daripada galau mikirin dia, lebih baik jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah suci lagi mubarakah ini. Kedua kalinya salawat berserta salam tak lupa kita aturkan kepada orang paling mulia, bukan pejabat, bukan koruptor, orang paling bijaksana, bukan Pak Soekarno dan juga bukan Pak Prabowo. Siapa lagi kalau bukan Habibina, Pak Syafi'ina, Pak Mustafa wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah membawa Islam dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Berdirinya saya di sini untuk membawakan ceramah yang berjudul puasa di antara lapar, sabar dan takwa. Puasa merupakan salah satu ibadah yang kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tidak hanya berkaitan dengan urusan fisik, tetapi juga mendidik jiwa dan akhlak manusia. Oleh karena itu, puasa sejatinya bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari hawa nafsu, menjaga lisan, serta memperbaiki perilaku. Dalam ibadah puasa terkandung nilai-nilai yang sangat penting, diantaranya lapar, sabar, dan takwa. Yang pertama ialah puasa mengajarkan kita apa maknanya lapar. Rasa lapar dan haus yang kita rasakan dari terbit fajar hingga terbenam matahari bukanlah tanpa tujuan. Dengan lapar, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar kita menyadari bahwa besarnya nikmat selama ini Ia berikan, namun selalu kita anggap biasa. Makanan dan minuman yang bisa setiap hari kita rasakan, ternyata itu adalah nikmat yang sangat berharga bagi kita semua. Dan itu, ibadah puasa juga mengajarkan kita untuk memiliki empati terhadap sesama, khususnya kepada saudara-saudara kita yang hidup di dalam kekurangan. Jika selama ini kita bisa makan kapan saja, lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hidup di dalam kekurangan? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hidup di Palestina sana? Maka puasa mengingatkan kita bahwa tidak semua orang memiliki kemudahan tersebut. Dari sinilah puasa menumbuhkan rasa peduli, keinginan untuk berbagi, dan semangat untuk bersedekah. Yang kedua, puasa melatih kesabaran. Sabar adalah kunci utama dalam menjalankan ibadah puasa. Sabar menahan lapar dan dahaga, sabar menahan hawa nafsu, serta sabar menahan emosi. Tidak jarang ketika berpuasa, seseorang mudah tersulut amarah hanya karena persoalan sepele. Dari sini, puasa menjadi sarana latihan kesabaran yang nyata. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian berkata kotor ataupun berperilaku jahil. Jika seseorang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah dia menjawab, Inni shaimun, inni shaimun. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa puasa bukan hanya menahan lapar,
tetapi juga menahan lisan dan perbuatan. Orang yang berpuasa seharusnya menjadi orang yang lebih tenang, lebih santun, serta lebih mampu mengendalikan diri. Jika kesabaran ini terus dilatih, maka ia akan menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dalam puasa juga mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa dan tidak mudah mengeluh. Dengan sabar, seseorang akan lebih mampu menghadapi ujian hidup karena sudah terbiasa menahan diri dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, dan inilah tujuan utama puasa, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Takwa berarti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik ketika dilihat orang lain maupun ketika sendirian. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat erat kaitannya dengan kejujuran, karena sendiri kitalah dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bahwa kita ini sedang berpuasa atau tidak. Jika puasa kita benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan perubahan di dalam diri kita, sehingga kita menjadi lebih rajin beribadah, lebih menjaga sholat, lebih berhati-hati dalam berbicara, dan lebih peduli terhadap sesama. Orang yang berpuasa seharusnya menjadi puasa yang berhasil, bukan hanya dirasakan di bulan suci Ramadan, tapi juga tercermin dalam perilaku kita setelah Ramadan berlalu. Hadirin sekalian, jangan sampai puasa yang kita jalani hanya menghasilkan rasa lapar dan dahaga, tetapi tidak meninggalkan bekas dalam akhlak dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita bahwa ada orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hal ini terjadi karena puasanya tidak disertai dengan niat yang baik serta perilaku dan akhlak. Oleh karena itu, mari kita jadikan puasa kita ini sebagai momentum untuk mengintrospeksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan serta memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Mari kita isi puasa kita ini dengan amal kebaikan, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Semoga dengan menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesabaran, kita mampu meraih hakikat puasa yang sesungguhnya, yaitu menjadi orang yang penyabar, peduli, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Al-Muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.